Mahasiswa teruji sudah siap? Siap, siap Mama. Oke, baik. Bapak tim penguji, saya sampaikan mekanisme ujian skripsi pada siang ini supaya diketahui oleh mahasiswa teruji. Saudara Nikiton Wea, saudara siap siang hari ini ujian skripsi? Sudah siap? Siap. Sehat? Sehat? Sehat, Mama. Oh, sehat, bagus. Baik, maka bacakan mekanisme ujian pada siang ini. Jadi dengar baik-baik ya. Yang pertama, kita akan diberikan kesempatan 15 sampai 20 menit untuk presentasikan apa yang saudara tulis, hasil penelitian saudara presentasikan. Itu sesi pertama. Setelah itu kita masuk ke tahap kedua, yaitu Bapak-Bapak ini siang ini Bapak berdua ini, tim penguji akan mengajukan pertanyaan atau saran. Kalau pertanyaan, Nikiton jawab pertanyaannya. Kalau saran, Nikiton terima sebagai saran untuk perbaikan skripsi. Itu adalah tahap kedua. Setelah itu, sidang ujian diskors. Nikiton akan dipersilakan keluar dulu dari Zoom ini, dari ruangan. Nanti tim penguji akan diskusi kembali tentang hasil keputusan. Apakah Nikiton lulus atau tidak. Nah, setelah tim penguji diskusi selesai, baru panggil kembali Nikiton masuk untuk kita masuk ke sesi ketiga, yaitu mendengarkan keputusan tim penguji. Apakah saudara dinyatakan lulus atau tidak. Sudah mengerti, Nikiton? Sudah, Mama. Oke, itu 3 tahap yang saudara akan lalui. Baik, Bapak tim penguji yang kami hormati, pada siang hari ini menghadap seorang mahasiswa bernama Nikiton Wea, NIM 201311024044 dengan judul skripsi asal-usul penyebaran klan pada suku Lani di distrik Dimba, Kabupaten Lanijaya. Baik, kami akan berikan kesempatan kepada mahasiswa teruji Nikiton Wea. Saudara persilakan untuk mempresentasikan skripsi saudara kepada bapak-bapak tim penguji. Suara yang besar ya, supaya didengar. Silakan. Oke, Mama. Nikiton waktunya singkat, jadi langsung cepat presentasikan. Purpun. Purpun tidak tahu. Oh, ada. Ya duduk saya. Yes. Saya akan presentasi judul asal-usul penyebaran klan pada suku Lani di distrik Dimba, Kabupaten Lanijaya. Next. Latar belakang sejarah kebudayaan suku Lani dahulu berasal dari Federasi Suku Dani, Jamin Diami Usagapu, Lembah Balimamena. Suku Dani dan suku Lani ini awalnya tinggal dan hidup berdampingan bersama di Lembah Balimamena, tetapi terjadi konflik di antara mereka.
perkelahian dan perselisihan dan menimbulkan perang di antara mereka. Akhirnya sebagian di antara mereka terpisah dan pergi mengungsi ke bagian barat melewati sungai Lembah Baliem, Tulem. Sekarang tempat itu dikenal dengan Pasir Putih Pike. Penyebaran orang Lani Barat dan lain tersebar di daerah Ibele dan Kimbim, Kecamatan Asologaima. Bahkan dekat dengan wilayah Lembah Agun Atas, juga di daerah Bago, Dugidolo, dan Kamandoga, yaitu ke arah barat di Ilaga. Tidak disangkal juga bahwa masih ada kelompok-kelompok Lani Barat dan pindah ke sebelah utara bagian tengah sekarang ini dan ke arah daratan rendah bawah wilayah Mambramo Tengah. Next. Next. Next gitu. Ya, pembatasan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan pembatasan masalah sebagai berikut. Bagaimana asal usul penyebaran marga Wenda Kogoya, Jikwa Kogoya, Jigi Palem Kogoya, Distrik Dimba, Kabupaten Lanijaya. 2. Untuk mengetahui bagaimana relasi kekerabatan antara Kelen Wenda Kogoya, Jikwa Kogoya, Jigi Palem Kogoya di Distrik Dimba, Kabupaten Lanijaya. Tujuan penulisan ada 3, tujuan akademis, tujuan praktis, mampu memberikan sumbangan referensi untuk kepentingan pustaka, akademis, dan referensi terapan bagi masyarakat pada umumnya. Next. Sejarah asal-usul suku Lani. Sejarah kebudayaan suku Lani dahulu berasal dari federasi suku Dani yang mendiami Wesagaput, Lembah Baliem Wamena. Suku Lani dan suku Lani dari Lembah Baliem ini menyebar ke arah barat Lanijaya. Sekarang suku Lani tidak terlepas dari asal-usul suku Dani sebagai suku awal pada mulanya. Suku Lani adalah suku yang jalan pergi memisahkan diri dari suku besar. Suku Dani yang berasal dari Wesagaput di Lembah Baliem Wamena. Suku Dani dan suku Lani ini awalnya tinggal dan hidup berdampingan bersama di Lembah Baliem Wamena, tetapi terjadi konflik di antara mereka. Perkelahian dan perselisihan dan menimbulkan perang di antara mereka. Akhirnya sebagian di antara mereka terpisah dan pergi mengungsi ke bagian barat melewati sungai Lembah Baliem, Tulem. Menurut tuturan sejarah nenek moyang suku Lani singgah dan menetap sementara di Kondename dan seterusnya menyebar memenuhi tempat-tempat baru di mana mereka menetap masing-masing sebagai kelompok klan tertentu. Sejarah penyebaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Maki dan juga Danime menyebar ke arah Luga, sekarang disebut daerah Dimba, dan yang lain menyebar ke Gondura, Ekapome, Menggalunik, sekarang disebut Distrik Dimba, Kabupaten Lanijaya. Next. Pengertian Aplani menurut sejarah, pengertian kata Lani menurut orang Lani berasal dari kata Aplani, artinya setiap laki-laki dan hidup menyendiri atau hidup sendiri dan yang berkebun sendiri, memasak sendiri dan mengurus diri sendiri disebut Aplani. Aplani memiliki konotasi sosial yang berbeda dan artinya tidak disukai dan dijauhi semua wanita. Seorang laki-laki Aplani hidup menyendiri, mengurus dirinya sendiri dan hidup tanpa istri. Kata Lani sendiri berarti orang independen, orang-orang yang memiliki otonomi luas, orang-orang yang merdeka, yang tidak diatur oleh siapapun. Mereka adalah orang-orang yang perlu hidup dalam kesadaran tinggi bahwa mereka memiliki kehidupan. Mereka mempunyai bahasa, mereka mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengurus apa saja. Mereka hidup tertib dan mengatur. Dengan alasan itu, mereka menyebut dengan sebutan lokal Aplani atau biasa disebut orang Lani. Next.
Asal-usul penyebaran marga. Penyebaran marga Wenda Kogoya, Jikwa Kogoya, dan Jigi Balam Kogoya pada suku Lani diketahui juga bahwa marga-marga tersebut berasal dari nenek moyang suku yang mendahului, yaitu suku Dani Barat di Wamena Barat. Sejarah penyebaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Maki dan juga di daerah Danime dan menyebar, ada yang masuk ke daerah juga luas sekarang disebut daerah Dimba, dan yang lain Gondura, Ekapome, Mangalunik. Nenek moyang kelompok pertama ini mereka mengikuti aliran sungai Ibele ke hulu-hulu sungai Maki dan mengikuti aliran sungai ini sampai ke tempat muara daerah Gubuniri, Gulu-Gulu. Asal-usul penyebaran marga atau kelen Wenda Kogoya, Jikwa Kogoya, dan Jigi Balong Kogoya dari suku asal yaitu suku Dani ini menyebar ke arah barat, serta relasi kekerabatan kelompok masyarakat sekarang mendiami di distrik Dimba, Kabupaten Lanjang. Next. Ya, next. Ini peta penyebaran suku Lani. Kepemimpinan orang Lani secara budaya, struktur kepemimpinan suku Lani dikenal dengan beberapa karakter kepemimpinan, diantaranya bahasa daerah Duma. Duma adalah gelar tertinggi dan pandangan dalam masyarakat yang berarti pemimpin bahwa damai, pembawa kesejukan dan ketenangan, pelindung dan menjaga rakyat. Suara Duma ini biasa dilawan oleh rakyat karena ada nilai-nilai kebenaran, keadilan, kasih, kedamaian, dan pengharapan. 2. Ap Wakangger, Ap Go, Ap Ngain, Ap Ngumi, Inogoba. Pangkat dan sebutan dalam struktur kepemimpinan suku Lani. Semua pemimpin ini dipatuhi dan karena memiliki di bawah dalam kata-kata berfungsi sebagai pelindung dan penjaga rakyat. Next. Relasi kekerabatan orang Lani. Sebagai penganut patrilineal dan sistem perkawinan antar klan, di mana setiap klan yang berasal dari Wita mempunyai pasangan hidup tetap atau jodoh yang diperjodohkan dengan pasangan dari klan. Dari Paru Waya, menurut tuturan sejarah, turun-temurun orang Lani adalah memiliki 2 klan besar sebagai keturunan manusia pertama yang berkembang dari Lembah Baliem, dan pada umumnya marga-marga Wita dan Waya di daerah itu hanya Wita dan Waya. Waya Kogoya atau orang Lani Hubula di Lembah Baliem menyebutnya Wita Waya. Kedua klan besar ini berkembang dan hidup berdampingan secara harmonis dan saling menghormati. Sistem Paro ini membentangkan pengertian hidup sosial dalam kelompok dan menghargai keturunan ibu dan keturunan bapak. Walaupun secara genealogis suku Lani bergaris keturunan patrilineal, garis keturunan kedua klan besar ini menjebak di suku Lani seperti Wenda Kogoya, Jikwa Kogoya, dan Jigi Balong Kogoya. Dilihat dari garis keturunan, maka Kogoya dari garis keturunan Waya bisa dalam perkawinan dapat mencari pasangan dari 3 klan turunan dari Wita, yaitu Wenda, Jikwa, dan Jigi Balong. Sedangkan Wenda, Jikwa, dan Jigi Balong mempunyai pasangan Paro tetap adalah Kogoya yang turunan dari Waya. Laki-laki Kogoya bisa menjadikan perempuan Wenda, Jikwa, dan Jigi Balong sebagai istrinya, dan sebaliknya perempuan dari Kogoya bisa menjadikan laki-laki dari Wenda, Jikwa, dan Jigi Balong sebagai suaminya, dan ini merupakan pilihan tetap
dalam perkawinan paru suku Lani di distrik Dimba, Kabupaten Lanjah. Next. Next. Kesimpulan dalam penulisan ini meliputi: 1. Keadaan asal-usul penyebaran marga atau klan Wenda Kogoya, Jikwa Kogoya, dan Jigi Balom Kogoya dari suku asal suku Dani, dan penyebaran ke arah barat, serta relasi kekerabatan kelompok masyarakat dan mendiami Dimba di distrik Dimba, Kabupaten Lanjah. Disimpulkan sebagai berikut: 1. Berdasarkan sejarah mitologi penyebaran suku-suku Pegunungan Tengah Papua, suku Lani berasal dari Wasagaput Lembah Baliem dan berasal dari suku Dani, federasi utama. 2. Suku Lani mendiami distrik Dimba terdiri dari 2 klan besar. Wenda adalah keturunan Wita dan Kogoya keturunan Wayang. Wenda memperanakan Jikwa dan Jigi Balom. 3. Sebagai penganut perkawinan paru eksogami, Wenda, Jikwa, dan Jigi Balom mempunyai pasangan tetap perkawinan atau perjodohan dari klan Kogoya dan sebaliknya. 4. Klan yang mendiami distrik Dimba adalah Wenda, Kogoya, Jikwa, dan Jigi Balom, dan digabungkan dalam pengelompokan paru menjadi Wenda Kogoya, Jikwa Kogoya, dan Jigi Balom Kogoya. Next. Saran. Beberapa hal yang dapat penulis sarankan di sini adalah: 1. Orang tua hendaknya menceritakan kepada anak-anak tentang asal-usul suku Lani agar mereka dapat mengetahui sejarah penyebaran klan. 2. Pemerintah daerah Kabupaten Lanijaya, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dapat memasukkan dalam kurikulum muatan lokal tentang sejarah penyebaran klan-klan pada suku Lani agar anak-anak sekolah dapat memahami dan mereka tepat menjaga hubungan antar kekerabatan antara klan. 3. Dewan Adat Suku Lani berkewajiban mensosialisasi tentang sejarah asal-usul klan suku Lani agar mencegah terjadinya perkawinan yang salah antara klan di antara orang Lani. Terima kasih. Baik, Saudara Nikiton Wea, Saudara masih punya waktu 5 menit tapi ya sudah selesai. Saudara gunakan waktu dengan baik. Terima kasih. Kita akan masuk kepada sesi kedua. Sesi kedua ini Bapak-bapak penguji akan mengajukan pertanyaan atau saran. Jadi Nikiton siap kertas. Sudah catatan, bolpen, sudah perlu rekam. Oh ya, oke. Kalau sudah siap, kita akan masuk ke pertanyaan atau saran dari Bapak-bapak penguji. Kesempatan yang pertama kami berikan kepada Bapak Andi Rumbiak, MSc. Silakan Pak Andi. Maaf Ibu Ketua, tadi Simpson punya laptop ada gangguan, jadi mungkin saya bergantian dengan Pak Peyon. Pak Peyon, Pak Peyon tadi bersedia menguji pertama. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi. Kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Dr. Ibrahim Peyong, MSc. Silakan Pak Ibrahim. Sudah. Terima kasih dan selamat siang buat Ibu Ketua dan selamat siang buat Saudara Nikiton Wea. Dan juga selamat siang buat Pak Usman dan Mbak Grace. Selamat siang semua.
Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menguji atau mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari skripsi Saudara Wea. Ini kalau lihat dari judul ini skripsi ini menarik. Karena ini terkait dengan eksistensi orang Lani dan juga orang Popula dan orang-orang pegunungan yang lain. Terus ini juga terkait dengan tentang kekerabatan. Jadi saya ada beberapa pertanyaan dan juga ada beberapa komentar. Jadi yang pertama saya mulai dari bab 1. Di latar belakang itu saya khususnya mungkin saya akan bicara tentang konsep. Jadi coba Saudara Wea, saya lihat itu Saudara ambil itu konsep tentang etnografi, konsep tentang ada macam-macam konsep dan ada banyak sekali masuk tentang unsur-unsur kekerabatan, semua masuk di situ. Jadi saran saya mungkin konsep yang paling tepat itu berkaitan dengan yang judul dari Saudara ambil. Itu tentang asal-usul atau tentang penyebaran atau klan ya. Yang paling penting itu klan, suku, konsep-konsep tentang itu. Jadi dibatasi apa itu suku, apa itu klan, dan macam-macam itu. Jadi saya lihat itu ada banyak sekali ada konsep tentang kekerabatan sebetulnya. Coba lihat di pengertian-pengertian, misalnya juga di halaman satu lagi ini coba lihat itu di halaman 4. Di bagian halaman 4 alinea yang pertama, suku bangsa Lani sebagai pengguna bahasa Lani. Apakah alinea di atas itu sepertinya saya juga sempat membaca tulisan itu. Jadi kemungkinan coba Saudara Wea ambil itu dari bukunya Pak Yoman kah? Ini tolong masukkan sumbernya. Lalu istilah Dani itu Saudara pakai berkali-kali karena Dani itu istilah yang dipakai oleh para peneliti, oleh antropolog atau ekspedisi asing pada tahun 1930-an atau 40-an, ekspedisi Lawrence yang mereka masuk ke sana baru mereka pakai istilah itu untuk orang-orang Lani dan orang Popula, dua tempat itu. Lalu istilah itu dikembangkan oleh seorang ahli linguistik juga sekaligus misionaris, Bromley kembangkan istilah Dani itu dalam konteks bahasa. Tapi dia mengatakan untuk suku Popula di Lembah Palem dan suku Lani di atas itu dia katakan semuanya kategorikan sebagai Dani. Jadi istilah itu perlu ada klarifikasi dan tidak relevan untuk kita pakai. Kita lebih baik pakai Lani ya Lani, Popula ya Popula, Yali ya Yali. Itu nama aslinya. Terus yang berikut itu ini koreksi-koreksi kecil, tapi saya lihat ada berulang-ulang. Coba lihat di halaman 7. Halaman 7 itu kutipan-kutipan, Kunceraningrat. Baru tulis pengantar ilmu antropologi. Nanti judul bukunya itu dihilangkan saja. Jadi langsung Kunceraningrat dan tahun dan halaman. Itu. Lalu yang berikut itu di halaman 14 itu ada kutipan Friedrich Barth, ada Kunceraningrat, ada lain-lain, ada Hasan, ada Eric Wolf dan Friedrich Barth, lain-lain, tapi sumbernya tidak disebutkan. Ini tolong sebutkan sumbernya. Lalu KBRI misalnya itu lebih baik tidak usah karena
pakai saja konsep antropologi. Kemudian juga di situ ada juga di halaman yang berikutnya, halaman 16, ada juga tulis tentang Wikipedia. Yang itu tidak usah karena Wikipedia itu bukan tulisan ilmiah. Terus di halaman yang selanjutnya itu bicara tentang ini ada satu, saya pikir ini ada satu kesalahan yang ini mungkin dihilangkan, itu halaman 19. Coba lihat itu bagan itu. Saya tidak mengerti itu bagan apa itu. Itu halaman 19 itu. Itu bukan bagan kekerabatan itu. Anggota kekerabatan di atas, tapi itu bukan bagannya, itu semacam kabel desa kah, tabel apa itu, desa kah, atau struktur desa kah, atau apa itu. Ini yang itu tidak usah, dihilangkan saja itu. Lalu berikut lagi itu tentang poligami. Jadi dari situ, dari kabel itu terus ke belakang itu tentang relasi perkawinan dan seterusnya sampai ke halaman terakhir masuk metodologi itu di halaman 26. Bagian itu dipindahkan saja ke isi. Lalu langsung masuk ke metodologinya. Kemudian tentang teori. Teori itu saudara, saya tidak lihat itu saudara pakai teori apa di sini ya. Tapi apa yang saya usulkan bisa pakai ada 3 teori ini. Satu teori tentang E.P. Murdoch dalam bukunya Social Structure. Itu dia bicara tentang clan, tentang family dan seterusnya. Yang kedua, teori kedua yang bisa dipakai itu adalah teori Evan Pritchard yang dia menulis tentang orang Nuer. Yang dalam bukunya itu The Nuer Description of the Model of Livelihood and Political Institution of Neolithic People. Di dalam buku itu dia menggambarkan pohon keluarga, pohon lineage. Jadi keluarga inti, keluarga luas, lineage, clan, sampai terakhir suku. Dia juga bagaimana membahas penyebaran klan-klannya. Ini itu teori yang paling cocok dengan tulisan saudara ini. Kalau ada juga saya lihat ada misalnya analisa-analisa yang bicara tentang bagan-bagan kekerabatan, sila-sila kekerabatan itu kan teori yang kita tahu yang mengembangkan itu namanya teori genealogi yang dikembangkan oleh W.H. Rivers di sini, di bawah sini antara perbatasan Australia dan orang Papua di sini, dia penelitian di situ baru dia kembangkan itu. Jadi teori itu juga ada, tapi menurut saya yang lebih cocok untuk tulisan saudara itu teori yang dari Evan Pritchard. Jadi coba nanti dipertimbangkan lagi dengan teori yang itu. Terus kita masuk lagi ke saya langsung masuk saja ke bab yang terakhir, bab di pembahasan itu ini juga mungkin hal teknis tapi penting, halaman 57. Coba lihat halaman 57 di alinea 1, 2, 3 itu. Pengertian suku berasal dari bahasa Latin ordo yang artinya salah satu tingkat satuan taksonomi terletak di antara marga dan bangsa dan merupakan dan seterusnya. Saya tidak mengerti itu. Itu maksudnya bagaimana? Mungkin Wea bisa jelaskan kepada saya.
Itu kira-kira maksud WA bagaimana? Ini pertanyaan saja toh. Ya, terima kasih. Saya jawab mengenai ini, saya kasih masuk untuk pengantar saja. Pengantar? Pengantar untuk penulisan di bawah. Ini bukan bab pengantar, ini bab isi. Bab pengantar itu di bab 1. Jadi ini membahas saja di bagian isi. Kalau mau kutip teori-teori atau hal-hal informasi yang relevan dengan tulisan saudara ini. Kalau yang macam itu tidak ada hubungan sama sekali dengan tulisan toh. Jadi nanti dikeluarkan saja. Terus ada satu lagi. Coba lihat di halaman 59. Itu dari atas itu alinea yang kedua. Suku yang hidup tinggal di wilayah Kurima menyebut nama Kurima dan seterusnya. Pertanyaan saya, mengapa ada pertemuan dan ada perpisahan? Karena tadi saudara jelaskan ada di sini ada pertemuan dan ada perpisahan, tapi tidak menjelaskan apa itu pertemuan dan apa itu perpisahan. Dalam konteks apa pertemuan dan kapan pertemuan, di mana pertemuan, siapa-siapa lakukan pertemuan, lalu apa perpisahan dan mengapa? Itu bagaimana? Mungkin bisa jelaskan sedikit? Ya, ini pada awalnya nenek mereka bersama-sama, tetapi perpisahan karena terjadi konflik di antara mereka dan mereka pergi mengungsi ke arah bagian barat. Ya. Arah bagian barat yang disebut suku Lani. Ya. Jadi Lani itu artinya pergi. Jadi Lani ini bahasa Wamena mereka bilang pergi. Lani. Jadi mereka sampai tiba di barat, sekarang disebut Kabupaten Lanjaya, mereka disebut dirinya sebagai suku Lani. Oke, baik. Baik, kalau begitu Lani, tapi di bagian yang lain, bagian awal, yang dikutip dari tulisan Perez, Wenda dan saudaranya Wenda berdua, itu mengatakan Lani artinya itu adalah orang yang apa yang dari tulisan dikutip itu apa? Orang yang independen, ya, orang-orang yang hidup sendiri, mandiri, ya, orang-orang yang punya hutan, orang-orang yang punya alam, orang-orang yang punya hidup sendiri, ya, mandiri. Oke, kalau begitu kira-kira hubungannya di mana? Hubungan antara Berki Lani dengan orang-orang yang independen, yang hidup sendiri, yang bebas, itu korelasinya ada di mana? Hubungannya ada di mana? Ya, hubungannya dan Lani ini mereka menyebut diri sebagai pergi dan mereka melihat mereka dicocok sebagai orang mandiri, orang independen, orang mandiri independen dan orang merdeka itu mereka melihat sendiri, mereka dilihat dari diri sendirinya, tapi pada umumnya mereka pakai suku Lani ini yang suruh pergi. Itu pengertian, tapi artinya kalau saya melihat hubungan antara istilah itu, terminologi Lani itu dengan terminologi independen, terminologi bebas ini, macam kita tidak bisa temukan korelasinya. Jadi tulisan-tulisan ilmiah macam ini harus temukan korelasinya. Itu di mana itu hubungan? Relasinya itu ada di mana? Ini Lani, lalu kenapa disebut di sana independen? Kenapa disebut di sana bebas? Kenapa disebut di sana ini? Jadi ini perlu juga dicari alasan-alasannya supaya mendukung argumentasi macam itu. Oke, itu dan yang
Pertanyaan yang berikut itu di halaman 82. Coba lihat halaman 82, mungkin saya pikir itu bagian yang penting. Di alinea pertama itu. Kedua belahan moeti wita tanwaya. Berarti wita tanwaya itu paruh atau moeti. Dia berkembang menjadi 4 suku, di antaranya suku Aso, Elopere, Lani. Ini apakah Aso, Elopere, Lani, dan lain-lain ini suku atau klan? Ini klan, marga. Ya, itu marga. Lalu di sini saudara sebut ini menjadi 4 suku. Di antaranya suku Aso, Elopere, Lani, dan Puan, serta dan seterusnya. Di dalam tulisan itu kan saudara sebut bukan klan, tapi disebut suku. Lalu yang berikut, ada 4. 4 ini kemudian dia berkembang menjadi 23 23 klan besar. Apakah berarti 4 Aso, Elopere, Lani itu seperti apa? Apakah itu adalah fratri? Lalu yang dia dari 4 fratri itu dia berkembang menjadi 23 klan? Atau bagaimana itu? Ya,